Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pada pertemuan kali ini untuk mengisi kegiatan Ramadan, insyaallah kita akan mengkaji Balaghah Al-Qur'an. Balaghah ini adalah salah satu dari aspek kemukjizatan Al-Quran. Sebagaimana kita kaji dalam kitab Mawaridul Bayan dan kitab-kitab ilmu Al-Quran yang lain, bahwa ada 3 aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama adalah aspek keindahan bahasa, yang diantaranya adalah balaghah. Yang kedua adalah aspek kabar-kabar Al-Quran tentang masa lalu dan masa depan. Yang ketiga adalah tentang sistem-sistem pemerintahan, sistem-sistem sosial yang ada dalam Al-Quran yang sesuai dengan kehidupan masyarakat pada saat ini. Baik, kita mulai mengkaji dari surat Al-Fatihah. Dan bagi yang tidak mempunyai kitab Asyamil fi Balaghatil Quran, bisa menyimak melalui Al-Quran terjemahan. Gunanya agar kita tahu makna sebagian besar makna yang bisa kita simak dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tentu kita semua sudah tahu maknanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Bismillah ini ada beberapa sisi aspek mukjizat atau kebalaghan. Yang pertama dari Bismillahirrahmanirrahim sendiri ada husnul iftitah wa bara'atul matla'. Ini yang berpendapat adalah Imam Abu Hayyan dalam kitab Al-Bahr Al-Muhit. Beliau mengatakan fa in kana awwaluha bismillahirrahmanirrahim ala qauli man addaha minha fanahika bidzalika husnan idza kana matla' muftatahan bismillah. Jika memang yang dianggap awal surat Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, ini tentu adalah keindahan yang luar biasa. Jadi pembuka yang sangat luar biasa indahnya. Wa in kana awwaluha alhamdulillah. Jika pun dianggap yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah alhamdulillah, karena ada 2 pendapat di sini. Pendapat ada yang mengatakan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat kedua, ada yang mengatakan Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah tidak termasuk dari Al-Fatihah. Makanya di Masjidil Haram kita sering mendengar bahwa mereka mengaji Al-Fatihah itu tanpa Bismillah, karena mereka mengutip pendapat yang kedua. Orang-orang kita Indonesia rata-rata mengutip pendapat yang pertama yang mengatakan Bismillah adalah awal dari surat Al-Fatihah. Jika memang awalnya adalah Alhamdulillah pun ya, maka fahamdulillah wa sana'u alaihi bima huwa ahlu wa wasfu bima lahu minas sifatil aliyah ahsanu ma iftataha bil kalam. Maka membuka ucapan, membuka kalimat dengan pujian kepada Allah adalah pembukaan yang terbaik. Kalau bismillah sudah pasti, membuka dengan menyebut nama Allah adalah pembukaan yang baik. Membuka dengan memuji Allah juga pembukaan yang baik. Artinya dua-duanya adalah husnul iftitah. Yang kedua, fi qoulihi bismillah. Ini kita mulai mengkaji dari sisi kebahasaan. Ada ijaz. Ijaz itu adalah ringkas. Jadi ucapan sedikit, tapi maknanya banyak. Itu ijaz. Nah, ijaz itu di dalam ayat Bismillah saja. Poin Bismillah.
bihadfi muta'alliq bismillah. Karena ada kata ba di situ, ada huruf ba, maka harus ada muta'alliqnya. Apa sebelumnya? Nah, itu dibuang. Ada dalam kitab I'rabul Quran wa Bayanuhu karangan Muhyiddin Darwish. Al-aula fi muta'alliq bismillah ayyakuna fi'lan mudhari'. Ya, menurut dia sebaiknya itu adalah bisa menggunakan fi'il mudhari', abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kok beliau lebih mengunggulkan menggunakan fi'il mudhari'? Li'annahul aslu fil amal. Karena melakukan sesuatu dengan bekerja, ya. Pekerjaan itu adalah asal dari sebuah pekerjaan. Jadi bismillah adalah awal mula kita ketika melakukan sebuah pekerjaan. Wa tamassuk bil asli aula, berpegang pada yang asal, yang utama, yang pokok itu lebih baik. Wa li'annahu fi'il mudhari' ini juga yufidu at-tajadduda al-istimrariyah. Jadi berfaedah sebuah kegiatan yang terus-menerus, yang berkesinambungan. Jadi abtadi'u bismillahirrahmanirrahim artinya saya memulai bismillah, nanti juga memulai bismillah, besok juga memulai bismillah. Jadi pekerjaan yang selalu dilakukan dengan menggunakan kata bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dibuang? Abtadi'unya kenapa dibuang? Wa inna ma hudifa li kasrati dawranil muta'alliq bihi 'alal alsinah, karena sering diucapkan. Kita bayangkan kalau mau melakukan sesuatu abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Tentu berat ya. Mudah ya dibuang aja bismillahirrahmanirrahim. Tapi intinya adalah saya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana al-muta'alliq bi isma, kalau isim boleh juga. Jadi menjadi ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Kalau isim maka yufidu ad-daimu mata was-subut, menunjukkan sebuah ketetapan konsistensi bahwa ini kegiatan yang mesti menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibtidai juga boleh, abtadi'u juga boleh. Cuma al-aula yang paling utama adalah abtadi'u. Jadi ka'anna ma'al ibtida' bismillah hatmun daimun fi kulli ma numarisuhu min amal. Seakan-akan selalu menggunakan bismillah. Ini dari kata bismillah ada ijaz. Lalu pertanyaannya, kenapa sih kok harus ada ijaz itu? Kenapa kok harus ada ijaz di dalam cara bicara, dalam balaghah juga ada ijaz? Pertama, ijaz itu adalah isaratu al-aql wa tahrikul dhihn. Dia bisa mengobarkan semangat berpikir. Oh kok ini apa ya? Yang dibuang apa kira-kira? Dari kata bismillah itu orang pasti akan membayangkan hal-hal yang pasti ada pendahulunya. Apa yang dibuang? Jadi orang bisa berpikir. Jadi ijaz itu adalah sarana untuk menarik, membangkitkan pikiran dari al-mukhatab yang diajak bicara. Kemudian ijaz itu diantaranya yaj'al lafdha al-qalila yu'addi al-ma'na al-kathir. Jadikan kata yang sedikit bismillah saja, tapi maknanya saya memulai dengan bismillah. Saya selalu memulai dengan bismillah. Permulaanku adalah bismillah. Nah, ini adalah manfaat dari ijaz. Kemudian yang berikutnya tetap dalam kalimat bismillah. Fi qouli ta'ala bismillah ada isti'arah makniyah tabaiyah. Ada isti'arah makniyah tabaiyah. Nanti ada penjelasan tentang isti'arah. Sekarang saya ingin jelaskan dulu kata bismillah saja. Jika baknya ini ada bismillah, jika baknya dianggap ba'il isti'anah, bak yang menunjukkan permintaan tolong misalnya, jadi bak untuk membantu, maka ini adalah isti'arah makniyah tabaiyah. Kenapa? Karena baknya ini isti'anah.
Jika tidak mengatakan baknya isti'anah maka bukan isti'arah, gitu saja. Ini kan pendapat yang mengatakan demikian. Haitsu syabbaha birtibatin, karena bak ini diserupakan dengan sebuah rangkaian, sebuah penyambung, yasil bainal musta'in wal musta'an bih, yang menghubungkan antara orang yang meminta tolong dengan hal yang dimintai tolong dengannya. Jadi diibaratkan begitu, namanya isti'arah itu adalah majaz tapi ilmu syabah. Jadi karena ada kemiripannya. Di dalam bismillah ini juga ada majaz mursal, ilaqatuhu al-mahalliyah. Ada majaz mursal, ilaqatuhu al-mahalliyah. Apa majaz mursal? Nanti dulu. Majaz mursal itu intinya adalah kita menyebut A maksudnya B, karena ada hubungan antara keduanya, tapi hubungannya bukan hubungan persamaan. Nah, mudahnya begini aja. Jika baknya ini lil ilsaq, bukan lil isti'anah, baknya ini bak lil ilsaq saja. Ilsaq itu artinya hanya untuk melekatkan saja, untuk disandar, untuk disambungkan saja, atau untuk ditambahkan saja, istilahnya diidhofahkan, ditempelkan. Maka seperti marartu bi zaidin. Kita dulu kan sering ngaji di Jurumiyah ya, marartu bi zaidin, saya melewati Zaid. Marartu lewat sapa ingsun bi zaidin kelawan Zaid. Sebenarnya itu bukan melewati Zaid. Karena Zaid itu bukan tempat. Melewati Zaid itu kayak nginjak Zaid, itu ini melewati Zaid. Tapi saya melewati tempat yang tempat itu dekat dengan tempatnya Zaid. Ya, jadi marartu bi Zaidin itu adalah saya melalui tempat yang tempat itu dekat dengan Zaid. Lalu tempatnya ini dihilangkan. Maka ada bi Zaidin langsung, bukan di makalim bi Zaidin. Tapi di Zaidin langsung. Maksudnya sebenarnya dan melalui tempat di sampingnya Zaid. Kalau itu kan seni merangkai kata-kata untuk memberi pemahaman yang luar biasa pada orang. Itu balaghah. Jadi marartu bi Zaidin itu aslinya adalah saya melalui Zaid, melewati Zaid. Itu kan tidak mungkin. Yang benar adalah ana marartu bi makanin yakrubu min Zaidin, yakrub atau qaribin min Zaidin. Itu sebenarnya yang disebut adalah mahaliyah, tidak melewati Zaid. Nah, sama dengan ini bismillah. Jadi mahaliyah menyebut tempatnya dengan ba, karena ba itu kan dilekatkan dengan tempat, tidak bisa dengan nama, maksudnya begitu. Kalau lil ilsaq. Kemudian di dalam bismillah juga ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Fi qouli ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim ada fanu ta'did, at-ta'did. Apa at-ta'did itu? At-ta'did itu adalah menggandeng sifat tanpa huruf atau istilahnya mudahnya begitu. Tetapi saling berkaitan, itu at-ta'did. Misalnya Ar-Rahman bukan Bismillahirrahmanirrahim tanpa wawu. Kalau ada wawunya bukan at-ta'did. Yang hebat itu yang banyak tapi tanpa wawu. War-Rahmanur-Rahimul Malikul Qudusus Salamul Muhaiminul Mu'min. Terus begitu disebut itu luar biasa. Ya, itu seni ya, seni di dalam mengungkapkan sesuatu. Kenapa kok disebut at-ta'did haitsu la ya'ti fir-rahim 'ala rahmah? Tidak diatafkan littihadi mahallihima, dua-duanya tempatnya sama, satu. Ya Allah, ya Ar-Rahman sekaligus Ar-Rahim. Nah, ini namanya at-ta'did. Di Quran banyak. Al-Aziz, Ar-Rahim itu sudah at-ta'did tanpa wawu. Wal Aziz wal Rahim baru itu laisa ta'did. Tapi kalau
Al-Aziz, Al-Ghafur, langsung itu ada. Jadi kalau dicari banyak sekali. Di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim ini ada kuwatul lafzi li kuwatil makna. Ada makna yang kuat di dalam kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim ini karena lafadznya ditambah, karena lafadznya berbeda. Apa itu Ar-Rahman? Ada tambahan mat. Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman itu ablahu minar rahim. Lebih dahsyat daripada Ar-Rahim. Dan ini memang kita pahami bersama kalau kita baca kitab tafsir, semua yang mengatakan Ar-Rahman ini adalah umum, baik untuk orang-orang mukmin maupun ghairul mukmin. Umum Ar-Rahman. Jadi ablahu minar rahim. Kenapa kok ablahu? Ya dicari di katanya, di kalimat itu ada matnya itu Ar-Rahman. Itu kuwatul lafzi li kuwatil makna. Kalau di dalam ayat yang lain saya contohkan kuwatul lafzi li kuwatil makna adalah iqtaraba. Itu bisa karena ada tambahannya. Ya. Lima fihi min ziyadatil bina, karena ada tambahan kata atau binanya yaitu al-alif Ar-Rahman, ada alifnya. Ar-Rahman itu sebenarnya ada alifnya itu. Di dalam khat saja, di dalam rosam saja tanpa alif. Rosam apapun yang ada di dalam Al-Qur'an tidak boleh menulis Ar-Rahman dengan alif. Itu ilmu rosam. Fi qoulihi ta'ala, sekarang selesai bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua. Kita bisa sambil membaca terjemahan jika tidak membawa kitabnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ini mubalaghatun fissan. Fi qoulihi alhamdulillah ada mubalaghah fissan. Apa mubalaghah? Itu dalam bahasa Indonesia mubalaghah itu hiperbolik. Jadi menyebutkan sesuatu dengan luar biasa, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan yang baik kalau di dalam Al-Quran tentu saja. Kenapa? Li umumi al, ada alnya itu. Jadi misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Atau hamdun lillahi rabbil alamin. Ini tidak ada alnya, maka tidak akan bermakna istighraq. Jadi kata ada alnya alhamdu maka yufidu al istighraq. Seakan-akan seluruh pujian itu habis sudah. Hanya milik Allah. Seluruh pujian hanya milik Allah. Di dalam kitab-kitab tafsir bisa dijelaskan bahwa pujian itu ada 4. 1 pujian Allah kepada Allah. 2 pujian Allah kepada manusia atau makhluknya. Yang ketiga pujian makhluk kepada Allah. Yang keempat pujian makhluk kepada makhluk. 4 pujian ini semuanya pada hakikatnya adalah milik Allah. Karena ada al-nya, al-nya saja. Jadi al itu penempatan al di dalam Al-Quran itu tidak sembarangan. Jika al dibuang terkadang juga bermakna lain. Ada keagungan, ada untuk menjaga sedikit dan sebagainya. Nah, kalau di dalam ayat ini al-nya ini mubalaghatun fis sana, karena itu ada istighraqnya, yufidu al-istighraq. Li umumi al fil hamdi al-mufidi lil istighraq. Jadi ada maksud untuk menghabiskan seluruh pujian di muka bumi milik Allah saja. Jadi kalau ada orang memuji orang, pada hakikatnya itu memuji Allah. Maka kalau kita misalkan dipuji orang, pada hakikatnya orang itu memuji Allah. Maka yang dipuji jangan bangga, karena sebetulnya yang dipuji adalah Allah yang memberinya keutamaan, yang memberi dia kekuatan itu yang dipuji orang lain. Kalau kita paham ini, maka kita tentu akan menghindarkan diri dari hal atau kesombongan. Mau sombong ya sungkan, karena dipuji apapun itu sebenarnya pujiannya milik Allah. Terkadang kan kita lihat ada orang yang dipuji bangga, padahal sebenarnya yang dipuji itu Allah.
yang telah menciptakan untukmu, yang memberikan untukmu apa-apa yang membuat kamu dipuji orang. Sesungguhnya begitu, kalau kita paham al itu yufidul istighraq, habis semua pujian milik Allah saja, kita tentu tidak akan merasa terpuji. Karena yang dipuji adalah Allah. Allah memuji umatnya, itu sendiri juga memuji Allah sendiri. Itu sebenarnya ya. Kemudian di dalam alhamdulillah dan bismillah tadi, itu ada munasabah maknawiyah. Alhamdulillah dan bismillah ya. Coba di mushafnya itu bismillahirrahmanirrahim lalu alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada munasabah maknawiyah, ada keserasian makna. Kenapa? Pertama, bismillah. Bismillah itu mengandung pujian. Lama iftatah kitabahu bil basmalati wa hiya naun minal hamdi. Bismillah itu memuji karena kita lakukan segala sesuatu itu dengan izin Allah. Berarti tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah. Itu memuji Allah sesungguhnya. Apalagi tambah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu juga memuji Allah. Jadi bismillah itu bermakna pujian kepada Allah. Ditambahi nasaba an yardufaha atau an yurdifaha. Saya baca dua. Bilhamdi ditambahi dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini menguatkan lagi. Al-jami' li jami'i afradihi, yang mengumpulkan segala sesuatu yang ada pada kata alhamdulillah ini, al-bali aqsa darajatil kamal, yang sampai pada ke tingkatan kesempurnaan yang tertinggi. Jadi bismillah pujian, alhamdulillah juga pujian. Maka ada munasabah ma'nawiyah. Nah, di dalam alhamdulillah fi qouli yang berikutnya, fi qoulihi ta'ala alhamdulillah. Perhatikan di situ ada talwinul khitab. Talwin itu istilahnya variatif ya, untuk memvariasikan sebuah ujaran atau ucapan. Maksudnya apa? Haitsu inna sighatal hamdilillah sighatul khabari wa ma'nahu al-amru. Kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat deklaratif istilah bahasa kita. Tapi maknanya adalah kalimat imperatif. Ini kalimat berita, tapi maknanya kalimat perintah. Maksudnya apa? Ini maksudnya adalah ihmadullah. Jadi kalimat Allah alhamdulillah itu maknanya ihmadullah. Pujilah kalian semua kepada Allah. Jangan dianggap ini Allah muji diri sendiri. Tidak. Memang iya maknanya, tapi makna lain di dalam kalimat itu adalah ada talwinul khitab. Maksudnya adalah kalian juga harus begitu. Kalian juga harus memuji Allah. Pujilah wahai manusia semuanya Allah. Jadi alhamdulillah maknanya adalah ihmadullah. Lalu kenapa menggunakan alhamdulillah? Nah, ada pertanyaan begitu. Lalu kenapa tidak bismillahirrahmanirrahim ihmadullah rabbal alamin begitu? Kenapa tidak begitu aja? Lalu ini ada rahasianya. Misalkan dalam kitab Al-Lubab fi Ulumil Kitab dijelaskan bahwa alhamdulillah, yang bunyi alhamdulillah itu yang sudah ada dalam mushaf kita itu di ayat kedua surat Al-Fatihah, yufidu ta'dzimal lafzi wal makna. Ini mengagungkan lafaz alhamdulillahnya. Di samping mengagungkan makna alhamdulillah itu luar biasa, tapi lafaznya juga luar biasa. Coba kalau dikatakan ihmadullah, tidak ada pengagungan lafaz. Jadi alhamdulillah itu seakan-akan Allah mengajari manusia. Wahai manusia, ucapkan ini. Jadi ta'liman li ibadi, untuk mengajari hamba-hamba Allah. Yang kedua, kenapa kok menggunakan alhamdulillah, tidak yang tadi ihmadullah tadi? Kan maknanya perintah. Karena kalimat alhamdulillah itu yufidu kaunahu mustahiqan lil hamdi
sawa'un hamidahu hamid aw lam yahmadhu. Kata alhamdulillah itu bermakna bahwa Allah berhak. Allah itu memiliki semua pujian meskipun tidak dipuji. Baik ada orang yang memuji Allah atau tidak memuji Allah, Allah memiliki semua pujian. Coba kita bayangkan, karena nggak mungkin terjadi. Bayangkan saja, jika ihmadullah, pujilah Allah. Kayak Allah itu nggak terpuji, terus disuruh memuji. Tapi kalau alhamdulillah, maka ini nampak bahwa dipuji atau tidak, Allah itu maha terpuji. Itu rahasia dari kata alhamdulillah dalam kitab Al-Lubab fi Ulumul Kitab. Kemudian yang ketiga alasannya adalah karena maksud dari alhamdulillah adalah menunjukkan bukti untuk hujah, sebagai alasan, sebagai untuk bisa mengalahkan orang yang ingin berdebat, ya, untuk mendebat kata ini. Maka untuk hujah itu sebaiknya menggunakan kalimat khobariyah, menggunakan kalimat deklaratif. Nah itu alhamdulillah. Nah, lillahnya saja sekarang fi qoulihi lillah. Ini ada dalam surat Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillah. Kenapa sekarang lillah? Lillah itu dalam kata ada ikhtisas bilam. Jadi ada makna pengkhususan. Haitsu dallat ala anna jami'al mahamidi mukhtassatun bihi. Menunjukkan semua pujian khusus hanya milik Allah. Dikhususkan hanya Allah saja. Itu kata ikhtisas dalam lillah. Kata lillah saja. Itu ada rahasia. Kemudian saya lanjutkan yang berikutnya fi qoulihi ar-Rahman ayat ketiga. Jadi tadi yang ar-Rahman yang ayat pertama. Sekarang ayat ketiga. Coba dilihat Al-Fatihah ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga Ar-Rahmanirrahim. Kan ada pengulangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahmanirrahim dalam ayat yang pertama. Ayat yang ketiga Ar-Rahmanirrahim. Diulangi. Ayo kok diulang-ulang? Ini tikrar lit taukid, untuk menguatkan, untuk penegasan. Jadi begini, ada rahasianya disebutkan oleh Imam Al-Karmani. Dia mengarang kitab namanya Asrarut Tikrar fil Quran, menyebutkan bahwa innama karrar. Kenapa Allah mengulangi ini? Ini adalah hikmah sebenarnya. Li'anna rahmata hiyal in'am 'alal muhtaj. Sesungguhnya rahmah, namanya kasih sayang, itu adalah pemberian nikmat pada orang yang butuh. Pemberian nikmat atas orang yang butuh, kepada orang yang butuh, itu namanya rahmah. Berarti kan rahmat adalah pemberian kenikmatan pada orang yang butuh. Di ayat yang pertama Bismillahirrahmanirrahim disebutkan ya Ar-Rahmanirrahim. Wa dzukira fil ayatil ula al-mun'imu. Yang disebut dalam yang pertama itu Bismillah, Allah Ar-Rahman yang maha penyayang, Ar-Rahim yang maha pengasih. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Dalam ayat yang pertama yang disebutkan adalah Zat yang memberi nikmat. Siapa? Allah. Ayat pertama yang disebut adalah Allahnya Ar-Rahmanirrahim. Tapi yang diberi nikmat siapa? Tidak disebutkan. Belum disebutkan. Di ayat yang pertama. Perhatikan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama belum disebutkan siapa yang menerima nikmat. Walam yudkar al-mun'am alaihim. Yang diberi nikmat tidak disebutkan. Fa'adaha ma'adikrihim. Lalu diulangi lagi Ar-Rahman ayat yang ketiga setelah menyebutkan yang menerima nikmat. Siapa? Al-alamin. Dalam ayat yang kedua. Itu hebatnya begitu ya. Jadi Allah menyebut Ar-Rahman bukan sekedar sebut. Yang pertama menyebut pemberi nikmat yaitu Allah. Yang ketiga di ayat yang ketiga itu disebutkan Al-alamin dulu yang menerima nikmat.
Begitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Seakan-akan ya, yang kita pahami dari ayat ini adalah yun'imu alaihim. Allah memberi rahmat kepada al-alamin. Allah memberi rahmat kepada al-alamin. Jadi disebutkan ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim, ini untuk menegaskan untuk siapa sih rahmatnya Allah itu al-alamin tadi. Jadi digandingkan dengan ayat yang kedua. Kok bisa sedemikian detail Allah menjelaskan hal seperti ini? Yaitu kalau tidak Allah ya tidak bisa. Memang begitu, ini adalah kemujizatan. Kita yang tidak bisa mencari tahu seluruh rahasia Al-Quran. Seluruhnya kita tidak akan tahu kecuali sebagian saja. Maka yang saya tulis dalam As-Syamil fi Balaghatul Quran ya sebagian dari kemujizatan atau rahasia-rahasia takdir Al-Quran yang sudah bisa ditemukan oleh manusia. Apakah sudah habis? Belum. Rahasia Allah masih banyak sekali. Kita lanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim ayat yang ketiga. Ayat yang keempat, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 4 dan 5. Ada sajak mutarraf. Sajak mutarraf itu persamaan di dalam huruf akhir saja, tapi wazannya nggak sama. Pertama ad-din, yang kedua nasta'in. Sama-sama innya tapi beda wazan. Satu ad-din, satu nasta'in. Nafta'ilu dan din ini ya fi'il. Jadi wazannya beda, qafiyahnya atau huruf akhirnya sama. Apa sih gunanya sajak itu? Sajak itu adalah iqaq al-musiqah, ya istilahnya tekanan-tekanan dalam ritme, ya, ritme bunyi-bunyi ayat-ayat Al-Quran. Sehingga orang yang mendengar itu menjadi terpesona. Kita kan juga kenal dalam sastra Indonesia ada juga sajak. A B A B, A A A A, ada ab ba A B B A. Ini saja di dalam puisi-puisi klasik. Di Quran juga ada begitu. Tentunya lebih dulu lebih variatif. Nanti akan kita temukan banyak sajak-sajak yang luar biasa. Tapi di dalam Al-Fatihah ini ada sajak mutarraf. Fi qoulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang kelima. Tadi 4 dan 5, sekarang yang kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada taqdim wa ta'khir. Taqdim wa ta'khir itu adalah mendahulukan ayat atau kata yang seharusnya diakhirkan atau mengakhirkan kata yang seharusnya didahulukan. Atau dalam kata lain, taqdim wa ta'khir adalah rahasia kenapa ini didahulukan, kenapa itu diakhirkan. Jadi kalau ada kajian taqdim wa ta'khir itu pasti jawabannya adalah rahasianya apa? Hikmahnya apa? As-samawati wal ardi. Kenapa kok as-samawati wal ardi? Kenapa bukan al-ardi was samawati? Minad dulumat ilan nur. Kenapa kok bukan minad halaqad dulumat dan nur, halaqal nur wa dulumat atau dulumat dan nur? Kenapa kok yang satu didahulukan dan satu diakhirkan? Nah, ini ada rahasianya. Di Quran tentu variatif juga. Karena ada terkadang as-samawat didahulukan atas al-ardi. Terkadang al-ardi didahulukan atas as-samawat. Terkadang begitu. Tapi tentu masing-masing punya rahasianya sendiri-sendiri. Nah, khusus ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada taqdimul maf'ul. Orang itu biasanya kalau bicara kan mendahulukan kata kerja sebelum objek. Ini kan kalau mau sebenarnya na'buduka wa nasta'inuka gitu. Kenapa kok didahulukan iyyakanya? Li ifadatil qasri wa takhsis, untuk menyebutkan qasr, pembatasan dan pengkhususan. Artinya yang disembah hanya Allah. Hanya Allah saja.
Jadi kata iya karena butuh itu mengandung rahasia yang disembah hanya Allah, yang dimintai pertolongan hanya Allah. Beda kalau kita mengatakan na'buduka wa nasta'inuka. Ini nggak ada hanya di situ. Jadi la na'budu siwaka. Saya tidak menyembah kecuali hanya kepadamu. Saya tidak menyembah selainmu ya Allah. Kenapa kok diulang-ulang? Iya karena butuh wa iyyaka. Ada iyyaka 2 kali. Liqata'il istirah. Untuk memutus sekutu ya. Ada sekutu itu biar tidak dianggap sama itu. Antara na'budu wa nasta'in. Kalau tidak ada iyyaka yang kedua, ini dianggap hal ini tidak ada taksisnya. Yang nasta'innya tidak ada taksisnya. Tidak ada pengkhususannya, tidak ada hanyanya. Walau hudifa lam yadulla ala taqdim. Kalau dihapuskan yang kedua misalkan iyyaka na'budu wa nasta'in misalkan. Iyyaka yang kedua dihapus, maka tidak ada makna tadi qasr wa takhsis tadi. Nah, sekarang ini dalam rahasia ilmu balaghah juga ada. Kenapa ibadah dulu baru isti'anah? Ya karena kenapa bukan begini? Iya karena nasta'in wa iya karena kita tidak bicara tadi saja, ini ada alasan saja, tapi ada alasan lain. Kenapa na'budu dulu baru nasta'in? Wa qaddimat al-ibadatu 'ala al-isti'anah li'anna al-ibadata hiyal ghayatu. Karena ibadah adalah tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup itu adalah ibadah. Wal isti'anah wasilatun lil wusul ilaiha. Sedangkan minta pertolongan adalah sarana untuk menuju ke ibadah, ke tujuan itu. Tujuan tentu saja lebih mulia dibandingkan sarana. Wal ghayatu asyrafu minal wasaili. Ghayah tujuan lebih mulia dibanding sarana. Maka ibadah lebih mulia dibanding minta pertolongan. Karena lebih mulia maka dahulukanlah. Jadi taqdimul ibadati 'alal isti'anati lisyaraf. Untuk menunjukkan keutamaan, kemuliaan ibadah. Fi qoulihi ta'ala iyyaka na'budu. Jadi dalam iyyaka itu banyak sekali baca balaghahnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada iltifat. Iltifat itu gampangannya adalah mengalihkan pembawa berita itu, pengalihan pembawa berita itu dari bisa orang kedua ke orang pertama atau ke orang ketiga. Awalnya kita memuji Allah seakan-akan jauh dengan dhamir huwa. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku menyebut nama Allah. Bukan bismika, ya, bukan bismika. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bukan alhamdulillah ya Allah, tapi alhamdulillah. Termasuk Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin itu masih pujian yang sifatnya adalah orang ketiga. Dalam bahasa dhamir itu ya, dhamir ketiga. Nah, ketika iyyaka menjadi kamu, menjadi kepadamu, tiba-tiba kamu dari dia ke kamu, itu namanya iltifat. Jadi iltifat minal ghibah ilal khitab. Kenapa begitu? Apa hikmahnya? Ini dijelaskan dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir. Fa innal hamid lamma hamidallaha ta'ala wa wasafahu bi adimi sifat balaghat fihil fikratu muntaha. Ketika kita memuji Allah, kita menyebutkan segala rahmat itu bersumber dari Allah, segala puji hanya untuk Allah, penguasa hari kiamat. Maka orang setelah itu ya,
Fatakhayyala nafsahu fi hadratir rububiyah. Membayangkan seakan-akan sudah berada di dekat Allah. Sudah membayangkan seakan-akan hadratillah, dalam kehadiran Allah. Sehingga ketika sudah merasa dekat, ya, lalu iyaka, dekat kepadamu ya Allah, aku menyembah. Iltifat ya. Nanti ada iltifat dari domir nahnu ke domir hu, dari hum ke antum, itu biasa ya. Dari kamu ke dia itu biasa. Ada banyak seperti itu. Di dalam syair-syair juga ada. Dalam kalimat-kalimat nathar Arab juga ada. Ini dalam Quran khusus ini. Fi qoulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada fannul muzalzil. Fannul muzalzil. Fannul muzalzil ini sebenarnya menurut sebagian ulama tidak termasuk balaghah. Ada yang mengatakan begitu, tapi ini saya masukkan karena disebut dalam beberapa kitab balaghah. Apa muzalzil itu? Di dalam ucapan itu ada lafaz yang jika diganti harokatnya maka maknanya ganti, maknanya berubah, maknanya rusak. Jadi kalau iyyaki na'budu, salah. Kalau kita mengucapkan iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in, itu salah. Haitsu innaka fal khitab law kusirat la taghayyara al-ma'na. Kalau dikasrahkan berubah maknanya. Nah, kalau ditanya apa keindahannya di sini? Apa balaghahnya apa? Ini seni bertutur agar orang itu kalau mengucapkan berhati-hati. Kalau di dalam ayat yang lain ya lebih bisa dicerna, misalkan bahasa sobahul mundari. Kalau dibaca sobahul mundirin, ya sudah salah sudah. Mundarin dibaca mundirin itu beda jauh. Mundarin yang diberi peringatan, mundirin yang memberi peringatan. Kalau mundirin yang sengsara nabinya, nggak mungkin. Maka kalau salah harokatnya saja, mundarin dibaca mundirin, maka ini akan mengubah makna. Inilah seni dalam al-muzalzil. Memang jarang disebut dalam kitab-kitab balaghah ya. Jarang, bukan berarti tidak ada, tapi ada. Fi qoulihi ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada istihdam sighatil jam'i lil iqrar bi qusuril abdi. Ada penggunaan nahnu. Kenapa kok kepadamu kami menyembah, bukan aku menyembah? Kalau dalam nyanyian kita punya padamu negeri kami, pas itu mendahulukan negerinya, pengkhususan, ada pengkhususan itu. Di Quran ya iyyaka na'budu, ada nunnya, ada jamak kami di sini. Kenapa kok ada menggunakan kami, tidak aku saja? Ini dijelaskan dalam tafsir Al-Munir, ya, katakan ini Warbazain, Syekh Warbazain. Kenapa menggunakan jamak tidak menggunakan mufrad? Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Kenapa tidak begitu? Lil i'tiraf bi qusuril abdi wahdahu 'anil wuquf amama Allah. Untuk mengakui bahwa hamba itu enggak mampu. Hamba itu lemah kalau sendirian di hadapan Gusti Allah. Saya mengibaratkan begini. Kita ini kalau mau sowan ke kiai yang berwibawa, sowan sendirian pasti sungkan. Tapi kalau sowan berlima, gak sungkan, atau berkurang sungkannya. Ilustrasinya begini: sowan kepada ulama besar, sendirian gak berani. Saya saja kalau sowan ke ulama-ulama besar ngajak teman, kok ngajak teman? Ya sungkan, sendirian sungkan. Nah, itu kan bisa kita bayangkan. Ya seperti itulah kira-kira. Sesungguhnya kita sangat rendah, sangat hina di hadapan Gusti Allah. Sehingga untuk beribadah sendiri itu sungkan. Sehingga na'budu, kami beribadah bareng-bareng. Nasta'in, minta pertolongan juga bareng-bareng. Faka'annahu yaqul, seakan-akan berkata demikian. La yaliku bi al-wuqufu wahdi wa bi mufradi fi munajatika. Enggak layak bagiku ya Allah untuk berdiri sendirian dalam
munajat kepadamu. Wa akhjal min taksiri, aku malu untuk menghadap kepadamu sendirian karena lemahku, karena kekuranganku yang banyak. Wa dunubi, karena dosa-dosaku. Bal andomu ila sa'iril mu'minin, aku harus bergabung dengan orang-orang mukmin yang lain. Wa atawaru bainahum, aku ndelik, aku bersembunyi di antara mereka. Makanya sholat jamaah itu kan disunahkan karena yang tadinya gak pede dari Allah itu menjadi semangat, menjadi pede. Karena bareng-bareng, kan begitu. Fataqabbal doai, maka terimalah doaku ya Allah bersama mereka yang berdoa kepadamu bersama-sama. Fanahnu jami'an na'buduka wa nasta'inu bika. Fi qouli ta'ala iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ada ijaz, ada apa? Ijaz tapi bihadaf. Ijaz dengan membuang. Apa yang dibuang? Minta tolong dalam rangka apa? Itu dibuang. Jadi saya minta tolong ya Allah. Minta tolong apa? Gitu. Kan nggak jelas. Yo kabeh, yo semua hal yang perlu saya mintakan tolong kepadamu saya minta tolong. Dibuang. Hal-hal yang ingin dimintai pertolongan, ingin dimintai pertolongan atasnya itu dibuang. Dihapus ijaz bihadfi, bil hadfi. Aina nasta'in 'alal ibadati wa 'alal wa 'ala umurina kulliha. Saya minta tolong kepadamu dalam rangka beribadah itu juga atas segala persoalan kami. Dibuang liqasdil umum agar mencakup seluruhnya. Seluruh hal yang kita perlu minta pertolongan kepada Allah masuk di situ. Itu luar biasa. Dibuang itu tidak sembarangan. Tidak ada faedah-faedah. Fi qoulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Ada ayat yang ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Talabus syai' ini adalah minta sesuatu, tapi maksudnya bukan minta hal itu, tapi minta terus-menerus di dalam hal itu. Bal dawamuhu wastimraruhu. Minta keberlangsungan terus di dalam hidayah. Berilah kami hidayah terus-menerus, berilah kami hidayah. Sabitna alaihi, kuatkanlah diriku di dalam menempuh atau dalam menempuh sirat al-mustaqim ini. Yang berikutnya tetap sirat al-mustaqim. Nah, di sini ada isti'arah. Ini tidak perlu saya jelaskan. Isti'arah itu adalah menyerupakan sesuatu kepada sesuatu. Bagaimana sesuatu? Menyerupakan A kepada B. Lalu A dibuang, tinggal B-nya saja. Menyerupakan agama dengan jalan yang lurus. Di dalam ayat ini Allah menyerupakan agama dengan jalan yang lurus. Itu maksudnya. Lalu agamanya dibuang. Jadi bukan ihdina ad-dinal haq, tunjukkan kami agama yang benar. Ad-dinal haq diganti as-sirat al-mustaqim. Paham ya? Kenapa kok diserupakan dengan as-sirat al-mustaqim? Kenapa diserupakan dengan jalan yang lurus? Kenapa agama itu diserupakan dengan jalan yang lurus? Karena begini, untuk mencapai Gusti Allah itu perlu menempuh perjalanan. Ada tahapan-tahapan. Jadi labuddan lit-talib al-wusul min qat'il masafah. Semua yang ingin menuju Gusti Allah harus menempuh perjalanan, menempuh jarak, menempuh perjalanan. Perjalanan ibarat adalah jalan yang lurus itu. Lalu agamanya dibuang, ya. Agama dalam kata ini ya, bukan agama Islam dibuang, kan. Dinul haq itu dihapuskan, disisakan jalan yang lurusnya. Awalnya begini, agama seperti jalan yang lurus di dalam penempuhannya, di dalam keharusan ditempuh. Agama seperti jalan yang lurus dalam keharusan ditempuh. Keharusan tempuh hilangkan. Agama seperti jalan yang lurus. Sepertinya dibuang. Agama adalah jalan yang lurus. Ini tasbih balik namanya. Lalu agamanya dibuang juga.
menjadi jalan yang lurus. Itu maknanya adalah agama. Itu namanya isti'arah. Apa sih isti'arah? Buat apa isti'arah itu? Pertama, isti'arah itu adalah menciptakan ruang untuk berfantasi. Fantasi itu bukan berarti jelek. Dalam hal ini terkadang bisa digunakan untuk menampilkan sesuatu dengan kalimat yang mudah dipahami, lebih mudah dipahami, dan membangkitkan gairah untuk kita membayangkan hal-hal yang baik. Yang kedua, isti'arah itu membuka peluang adanya keindahan-keindahan dalam berekspresi. Saya membuat contoh begini misalnya. Ra'aitu tiflatan tahmiluha ummuha. Saya melihat anak kecil, gadis kecil yang digendong ibunya. Saya melihat gadis kecil digendong ibunya. Apa yang kalian bayangkan? Pasti bayangkan, oh anak cilik digendong ibu anak digendong ya umur 4 tahun, 3 tahun lah. Bayangkan jika kita katakan dengan ra'aitu zahratan tahmiluha ummuha. Saya melihat bunga. Atau wardatan, saya melihat mawar yang digendong ibunya. Kita bayangkan mawar, bunga itu seperti apa? Artinya penyebutan mawar, penyebutan bunga itu menjelaskan sifat anak kecil ini. Bahwa anak kecil ini adalah anak yang cantik misalnya, anak yang cemerlang, anak yang indah misalnya, seperti keindahan bunga tadi, keindahan mawar tadi misalnya. Sama dengan misalkan ra'aitu misalkan Ahmad tubuh fil mimbar. Saya melihat Ahmad sedang khutbah di mimbar. Kita ganti dengan ra'aitu asadan tubuh fil mimbar. Saya melihat singa sedang khutbah di mimbar. Kalimat yang pertama bayangannya Ahmad pidato, Ahmad khutbah. Kalimat yang kedua kita bayang Ahmad itu seperti singa, keberaniannya, kelantangannya itu seperti singa, keberaniannya, kelantangannya seperti singa. Kita bayangkan begitu. Nah, ini adalah balaghatul isti'arah. Ini keindahan isti'arah di situ. Quran banyak sekali yang kita temukan. Fi qoulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, ayat 6 dan 7. Di sini ada pengulangan sirat. Ada pengulangan sirat di sini. Ada itnab, di sini ada itnab. Itnabnya dengan apa? Bil badali lil idah badal ibham. Ada badalnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ini badal dari siratal mustaqim, as-siratal mustaqim. Nah, lalu kenapa ini diulangi? Karena li'anna sirata fil awal huwal makan al-muhayya'u lisul. Ihdinas siratal mustaqim ini adalah tempatnya, ini adalah jalannya. Lalu yang menempuh jalan itu siapa? Yang menempuh jalan tadi siapa? Kan enggak ada di dalam yang pertama di ayat 6. Maka dijelaskan, diulang lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Maka pertama fadzakaral makan walam yadhkur as-salikin. Sudah menyebutkan tempat dalam ihdinas siratal mustaqim ayat 6. Tapi tidak menyebutkan siapa yang menempuh jalan itu. Jalan itu enggak lengkap kalau enggak ada yang menempuh. Jalan tol enggak dipakai, namanya bukan jalan tol. Maka harus disebutkan siapa yang menggunakan jalan tol itu. Itu loh kehebatan Al-Quran. Jadi mengulang bukan tidak ada faedahnya. Untuk menjelaskan siapa yang menempuh siratal mustaqim itu, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Fa'adahu ma'a dzikrihim faqala siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu yang menempuhnya adalah yaitu Nabi, as-siddiqin, as-syuhada, as-salihin dalam surat An-Nisa. Fi qouli ta'ala an'amta 'alaihim, ada fanul muzalzil yang tadi ada muzalzil iyaka dan iyaki ya, ini muzalzilnya apa? An'amta kalau diganti an'amtu
Siratal ladzina an'amtu 'alaihim, oh kafir itu. Menunjukkan kita ini mau menyayangi Gusti Allah. Jadi inna ta'al kitab law dummat lahtalal. Kalau didomahkan siratal ladzina an'amtu, rusak maknanya. Ini seni muzalzil agar orang berhati-hati mengucapkan kata ini. Fi qoulihi, ayat yang ke-7, banyak ke-7 ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa disebutkan al-mun'am 'alaihim dulu sebelum al-maghdub, sebelum ad-dallin? Kenapa yang disebutkan oleh Allah itu adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat dulu, lalu yang dimarahi dan yang sesat tidak disebutkan belakangan. Li syarafihim, karena kemuliaannya, wa fadlihim, karena keutamaannya, alal maghdubi 'alaihim waddallin. Karena lebih utama yang diberi nikmat dibanding yang dimarahi, dibanding yang tersesat. Fi qoulihi ta'ala siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir ya, ada husnul khitam, ada husnul khatimah. Husnul khatimah itu adalah pungkasan yang baik, mengakhiri sebuah kalimat dengan kata-kata yang baik. Baiknya di mana? Di dalam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena ini menjelaskan silatil mausul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kan dijelaskan. Alladzi la yubki lin nufusi ba'dahu. Alladzi la yubki lin nufusi ba'dahu tasawufan ila ma yuqam. Sehingga orang itu tidak penasaran. Apalagi jalan siapa lagi, surga ada sudah. Sudah selesai. Jalannya orang yang diberi nikmat, dan bukan jalannya orang yang dimarahi atau orang yang sesat. Ya sudah selesai, gak ada lagi. Istilahnya tidak membuat penasaran. Akhirnya ini gak membuat penasaran. Itu adalah keindahan hitam, keindahan penutup. Ya, ini beberapa wajah atau aujuh balaghiyah, wajah-wajah balaghah yang bisa saya jelaskan melalui kitab Asy-Syamil fi Balaghatul Quran. Semoga kita semuanya bisa mendapatkan hidayah Allah sehingga mampu merasakan bagaimana indahnya ayat-ayat Al-Quran ketika bertutur, ketika kita baca, bagaimana kita bisa merasakan itu semua. Semoga kita dimudahkan oleh Allah. Kita akhiri Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.